Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. kami mau bertanya mengenai musibah yang berupa penyakit tadi itu, Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa tahu, misalnya jantung kita sakit? Bagaimana kita bisa tahu bahwa sakit jantung kita itu memang disebabkan oleh perilaku kita, misalnya seperti itu, Pak Ustadz? Itu yang pertama. Bagaimana kita mengetahui sehingga apa yang harus kita mohonkan ampun kepada Allah, seperti itu. Kalau kita tidak tahu, misalnya jantung ini disebabkan karena perilaku yang bagaimana, seperti itu, Pak Ustadz. Kemudian ada beberapa ulama yang mengatakan kalau kita sakit itu kita banyak-banyaklah bersedekah, sehingga nanti Allah akan memberikan kesembuhan pada kita. Ini gimana? Apakah benar nih hadis itu nih, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau istilahnya para ulama menyuruh kita bersedekah, boleh. Karena sedekahnya karena Allah Ta'ala, itulah yang sebenarnya boleh. Tapi kalau kita itu sakit, kita disuruh bersedekah, sebenarnya sedekah kita untuk kesembuhan. Nah, itu yang harus kita ketahui. Sedekah karena Allah Ta'ala dengan sedekah agar sembuh itu tetap beda. Karena kalau sedekah sedekah karena Allah Ta'ala itu wujudnya adalah amal soleh. Tapi kalau sedekah karena disebabkan karena sakit itu duniawi. Kalau duniawi bisa aja Allah memberikan kesembuhan, tetapi ingat, sedekah itu tidak akan kita lihat nanti di akhirat. Maksudnya gimana itu, Pak Ustadz? Iya. Karena biasanya orang itu sedekah harusnya lillahi ta'ala, tidak ada unsur apapun. Jadi harus betul-betul karena Allah Ta'ala. Tidak ada unsur umpamanya Allah biar membalas saya 10 kali lipat. Saya sedekah 10 juta, 10 kali lipat, nanti dapatnya 100 juta. Saya bersedekah 1 juta biar dibalas oleh Allah Ta'ala 700 juta. Nah, inilah yang namanya duniawi. Walaupun Allah sudah menulis di dalam Quran bahwa Allah akan membalas dengan 10 kali lipat, atau Allah membalas dengan 700 kali lipat, itu hanya Allah. Bukan kita itu mau hitung-hitungan sedekah 1 juta dapatnya itu bisa 10 juta atau 700 juta, bukan seperti itu. Nah, kalau kita sudah hitung-hitungan, berarti nanti Allah membalasnya hanya di dunia. Allah tidak akan memberikan di akhirat nanti. Jadi sedekah kita percuma kalau hanya kita di dunia aja. Nah, itu harus dimengerti. Karena salah satu hal dalam ayat Quran diceritakan, apa yang kita inginkan di dunia, Allah akan memberikan sebenarnya. Tapi nanti di akhirat bisa dimasukkan ke dalam neraka. Gimana ayat ini bisa menyatu dengan apa yang dikerjakan seseorang? Kalau seseorang itu yang dikerjakan hanya duniawi aja, ya di akhiratnya tidak akan dapat. Dia sholat, tapi sholatnya hanya untuk mengejar harta aja. Dia baca Quran, dia baca Qurannya itu hanya untuk biar hartanya banyak. Dan ini dapatnya duniawi. Nah, ayat tersebutlah yang akhirnya kita harus mengetahui bahwasanya itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala dunianya. Tapi nanti di akhirat, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Faham kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena amal solehnya kosong. Yang dia itu sholat sekian puluh tahun tapi hanya mengejar harta duniawi. Itu kosong di akhirat. Padahal dosa dikerjakan. Bisa aja lewat bicara, bisa aja lewat kebanggaan, bisa aja lewat sombong. Itu terus dikerjakan. Ya kan nanti amal solehnya lebih rendah daripada dosanya. Makanya orang tersebut di dalam Quran diceritakan akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena dosanya lebih tinggi. Ini salah satunya. Kita harus mengetahui. Kalau memang kita mau bersedekah, satu kuncinya lillahi ta'ala. Jangan kita lagi sakit kemudian bersedekah, niatnya bisa dikasih kesembuhan. Benar bisa aja dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ingat, akhirat kita akan kosong. Itu kuncinya. Jadi kalau kita mau mengetahui dari mana penyakit jantung kita, kita harus lihat jantung itu dipergunakan untuk apa? Menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Kan gitu.
kemudian juga mengambil oksigen dari paru-paru. Berarti di sini akan berhubungan dengan sesuatu yang diambil dari pekerjaan yang untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Apa ini? Salah satunya adalah amarah. Kalau orang amarah itu kan semuanya panas semua tubuhnya. Nah, sebenarnya darah itu ke sana. Nah, biasanya kalau orang amarah langsung meledak, biasanya nanti Allah memberikan peringatannya, yaitu melalui pembuluh darah di jantungnya menyempit. Nah, kenapa disempitkan oleh Allah Ta'ala? Biar darahnya tidak terlalu lancar. Kenapa? Biar dia tidak marah. Tetapi mana orang bisa tahu maksud Allah Ta'ala seperti itu? Orang tidak akan tahu bahwasanya itu adalah larangan Allah, bahwa kamu itu jangan marah. Hanya gitu aja. Semuanya dilabrak. Ya Allah akhirnya memberikan koroner. Berarti sebenarnya kalau kita kena satu penyakit, berarti itu sebenarnya juga hal yang harus disyukuri sebenarnya, karena itu adalah jalan kita untuk menjadi baik. Seperti itu Pak Ustadz. Kalau bagi seorang yang imannya cukup bagus di hadapan Allah Ta'ala, takwanya cukup bagus di hadapan Allah Ta'ala, memang sebenarnya sakit itu harus disyukuri. Sakit itu harus disyukuri. Kenapa? Itulah rasa sayangnya Allah kepada seseorang, khususnya yang muslim, agar dia kembali ke jalan Allah. Tapi begini Pak Ustadz, kalau kita pandai mensyukuri, Ya. Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau penyakit yang kita syukuri, jangan nanti Allah tambah penyakitnya Pak Ustadz. Mohon maaf ini. Ya, ini serius tapi bercanda boleh. Tetapi bercandanya bercanda bingung nggak apa-apa. Sebenarnya mensyukuri itu persoalannya memang ini ada sesuatu yang diberikan oleh Allah yang namanya sakit. Ya, paham. Ya kan? Ini harus disyukuri, karena dengan munculnya sakit inilah nanti kita akan mengaplikasikan dengan mohon ampun. Ya. Padahal mohon ampun sendiri itu salah satu unsur takwa. Nah, berarti Allah itu terhadap kita yang muslim, sakit itu memang harus disyukuri dengan senyuman. Ya. Agar kita itu kembali, berarti ada sesuatu. Istilahnya Allah itu njewer saya, biar saya kembali ke jalan Allah. Kan gitu. Betul. Kalau yang kita kena jantung koroner, kita harus ngerti, oh berarti saya marahnya sudah keterlaluan. Entah sama istri kek, entah sama saudara kek, entah sama ini kek. Nah, sehingga itu menjadikan jalan kita itu hijrah yang dulunya marah menjadi lemah lembut. Loh kan itu syukurinya. Jadi bukan disyukuri terus penyakitnya jadi tambah. Bukan itu maksudnya. Itu yang nikmat. Itu yang nikmat maksudnya. Tapi mensyukuri ini adalah rasa sayang Allah kepada kita yang muslim. Ya, lompatan keimanan kira-kira Iya, seperti itu. insya Allah seperti itu. Nah, bagaimana halnya kalau seseorang itu sakit, kemudian penyakit itu dia bawa sampai akhir hidupnya, meninggal, seperti itu Pak Ustadz. Apakah artinya Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, atau orang seperti itu tuh langsung ditempatkan ke dalam neraka? Bagaimana nih Pak Ustadz? Jadi begini, satu-satu nih. Jadi kalau seorang sakit berarti dia itu lagi membawa dosa. Lagi membawa dosa nih. Kalau dia itu mohon ampun, faham, bisa aja diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga sakitnya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Tergantung nih, dosanya kepada siapa. Kalau kepada saudaranya, insya Allah masih bisa. Kalau dosanya pada suaminya atau pada istrinya, masih bisa. Tetapi kalau dosa kepada orang tuanya, agak lebih sulit sebenarnya. Nah, ini satu hal harus difikirkan. Kemudian, yang jelas, seorang yang sakit tersebut, pada waktu dia membawa dosa kemudian meninggal, dia kan tidak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dia hanya, kalau orang sakit, coba kita lihat di rumah sakit, ayo semangat, kita lawan kanker, kita lawan TBC, kita lawan apanya yang dilawan. Kan seperti itu. Sehingga dia lupa bahwa dia harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dia harus minta maaf kepada orang yang didoliminya dulu. Nah, kok malah semakin, ayo kita lawan penyakit ini, ayo kita lawan. Apa yang mau dilawan? Mau lawan Allah, mati.
Yang sudah mati banyak. Kalau ada yang kena kanker, ini sembuh. Loh, jangan bangga dulu itu dari obat. Itu karena dia itu yang dulu dia itu emosikan itu bisa aja hanya suaminya atau sama temennya. Seperti itu. Jangan merasa bangga kalau itu dia pernah kanker serviks atau kanker payudara itu bahwa dia sembuh betul. Oh, jangan bangga. Coba kalau dia itu emosinya sama ibunya. Dia akan sudah dulu-dulu dia masuk liang kubur. Nah, inilah harus kita ketahui. Jadi memang ada ayat Allah memang menceritakan kalau seseorang melakukan kejahatannya, kemudian dia belum memohon ampunan, atau pada waktu dia mau matinya dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala, nih tinggal kejahatan yang mana nih. Kalau kejahatannya wujudnya adalah syirik, ya dia tidak diampuni. Karena pada waktu wujudnya syirik, dia harus belajar kembali ke jalan Allah Ta'ala dulu. Nah, tapi bisa aja kejahatannya ini kejahatan yang berhubungan dengan penyakit. Bisa aja kejahatan yang berhubungan dengan penyakit itu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala karena memang dia belum meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang lain-lainnya kan bisa aja diampuni. Seperti itu. Jadi harus satu-satu. Karena Allah itu penimbang yang amat teliti. Maaf Pak Ustadz, Ya. bisa diberitahukan kepada kami bagaimana ciri-ciri jika seseorang terkena penyakit bahwa penyakit ini karena dia punya salah sama orang tua sehingga akan sulit disembuhkan sebelum yang sakit ini minta ampun kepada orang tua misalnya. Tadi Pak Ustadz katakan sakit ada salah kepada saudara, ini agak lebih mudah. Bagaimana kita tahu ciri-ciri dari penyakit itu bahwa ini dari orang tua, kesalahan kepada orang tua, ini kepada kesalahan kepada istri, kepada suami, kepada saudara. Bagaimana Pak Ustadz? Bisa dijelaskan sedikit Pak Ustadz? Kalau itu, kalau orang biasa tidak bisa menjadi ciri mana salah dengan orang tua. Yang jelas kalau salah dengan orang tua itu jelas. Kanker itu habis stadium 2B, kemudian 3, kemudian 4, nah itu orang tua udah. Selalu kanker? Tidak harus kanker, penyakit lain bisa aja, pusing umpamanya. Kalau dia sering ngecek orang tuanya, terus dia cekin terus, ya kepalanya kan jelek terus pikirannya. Nah akhirnya kalau dia yang diajak orang tuanya, lah pusing, walaupun kelihatannya pusing, dia bawa ke rumah sakit, belum tentu itu bisa sembuh. Mati dia nanti. Kasus yang seperti itu sudah banyak sebenarnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui lah, kalau saya sakit ini pusing, jangan-jangan saya sering punya pikiran jelek sama orang tua. Ayo evaluasi dulu. Kalau iya ya saya sering berpikir begini sama ayah saya sering berpikir begini sama ibu saya. Minta ampun karena ciri itu tidak bisa dilihat secara fisik. Berarti minta lewat evaluasi itu. Iya, evaluasi. Karena memang seorang muslim yang baik itu senantiasa muhasabah, senantiasa dia evaluasi dirinya, evaluasi kesalahan-kesalahannya, bukan bangga dengan amal solehnya, evaluasi kesalahannya. Itu yang nanti akan menjadi mulia di hadapan Allah. Karena kalau amal solehnya nggak usah diurus, Allah sendiri yang sudah ngurus, kan seperti itu. Jadi evaluasi sehingga minta maaf kepada ayahnya atau ibunya, kepada saudara-saudaranya. Nah itu baru dilihat nanti. Loh, baru meminta maaf pada ayah ibunya kok langsung hilang. Berarti betul. Berarti dia harus berubah mulai hari ini, setelah kesembuhan ini, tidak melakukan kesalahan lagi kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kalau kedua orang tuanya meninggal? Sudah meninggal Pak Ustadz? Ya, kalau sudah meninggal catatan dosa kita kan pada Allah Ta'ala. Jadi cukup pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.